Randy dan Nico sudah berteman sejak kelas 2 SMP. Mereka tinggal di lingkungan yang berbeda, tapi hampir setiap hari selalu bersama. Nico tinggal di perumahan yang cukup besar di pinggir kota, sementara Randy tinggal di gang kecil dekat pasar lama bersama ibunya. Meski hidup mereka berbeda, Nico tidak pernah mempermasalahkan itu. Justru dia lebih nyaman bermain dengan Randy dibanding teman-temannya di sekolah yang kebanyakan suka pamer. Sore itu, Randy sedang membantu ibunya membereskan warung kecil di depan rumah ketika suara motor Nico terdengar dari ujung gang. "Ren, cepetan!" teriak Nico sambil membunyikan klakson berkali-kali. Randy keluar sambil mengelap tangannya dengan handuk kecil. "Mau kemana lagi sih?" tanyanya. "Main futsal. Anak-anak udah nunggu." Randy menoleh ke arah ibunya yang sedang menghitung uang di warung. "Bu, Randy pergi bentar ya." Ibunya hanya mengangguk pelan. "Hati-hati." Randy langsung naik ke motor Nico. Di sepanjang jalan, Nico terus bercerita tentang kehidupan sekolah mereka yang sebentar lagi lulus SMA. "Gue males kuliah sebenarnya," ucap Nico sambil fokus menyetir. "Terus mau apa?" "Paling bokap nyuruh bantu usaha." "Enaklah, tinggal lanjut." Nico malah tertawa kecil. "Lu pikir enak punya bokap galak?" Randy ikut tertawa. Sudah bertahun-tahun mereka berteman, tapi Randy hampir tidak pernah main ke rumah Nico. Biasanya mereka lebih sering nongkrong di luar atau di tempat futsal. Bukan karena Nico melarang, tapi karena Randy sendiri merasa canggung. Rumah Nico terlalu besar untuk ukuran dirinya. Pernah sekali Nico mengajak Randy datang saat ulang tahunnya, tapi Randy menolak karena tidak punya pakaian yang pantas. Nico sebenarnya tahu alasan itu, tapi tidak pernah membahasnya lagi. Malam harinya setelah futsal selesai, mereka duduk di pinggir jalan sambil minum es teh. "Kok lu gak pernah ngajak gue ke rumah lagi?" tanya Randy santai. Nico mengangkat bahu. "Nyokap gue jarang di rumah. Kerja terus." "Iya, sibuk banget." "Bokap di luar kota." Randy mengangguk pelan. Selama ini Randy hanya tahu kalau keluarga Nico cukup berada. Ayahnya punya bisnis alat berat, sementara ibunya bekerja mengurus beberapa usaha keluarga. Tapi Randy belum pernah bertemu dengan ibu Nico sekalipun. Bahkan foto keluarganya pun hampir tidak pernah diperlihatkan. "Nyokap lu orangnya galak gak?" tanya Randy sambil tertawa kecil. Nico malah ikut tertawa. "Gak sih, cuma dingin aja." "Maksudnya?" "Ya susah dijelasin." Randy tidak melanjutkan pertanyaan itu. Angin malam berhembus cukup dingin. Jalanan mulai sepi. Nico tiba-tiba berdiri. Besok lu ikut gue ke rumah gak?" Randy langsung menoleh. "Ngapain?" "Bantu gue angkat barang. Kamar gue mau dibenerin." Randy terlihat ragu beberapa detik. "Rumah lu?" "Iyalah. Besok siapa aja di rumah?" "Paling pembantu sama nyokap gue kalau dia gak keluar." Randy terdiam sebentar. Entah kenapa dia langsung merasa canggung hanya dengan membayangkannya. Nico menepuk pundaknya pelan. "Udah santai aja kali. Nyokap gue gak makan orang." Randy tertawa kecil. Meski dalam hati dia mulai merasa tidak tenang. Dia sendiri tidak tahu kalau pertemuan besok akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Keesokan harinya, Randy sudah berdiri di depan gerbang rumah Nico sejak siang. Ia mengenakan kemeja hitam sederhana dan celana jeans yang paling bagus yang ia punya. Berkali-kali ia melihat sepatunya sendiri, memastikan tidak terlalu kotor. Sebuah rumah besar berdiri tepat di depannya. Cat putih bersih, halaman luas, dan mobil hitam mengilap terparkir di samping garasi membuat Randy makin tidak nyaman. Belum sempat ia menekan bel, gerbang terbuka otomatis. Nico muncul sambil melambaikan tangan. "Masuk aja. Ngapain bengong?" Randy berjalan pelan sambil memperhatikan sekitar. Bahkan lantai teras rumah itu lebih bersih daripada ruang tamunya sendiri di rumah. "Lu tinggal di sini sendirian rasanya enak banget," gumam Randy. "Enak dari mana?" "Sepi tahu." Mereka masuk ke dalam rumah.
Pendingin ruangan langsung terasa dingin di kulit. Randy makin kikuk saat melihat ruang tamu besar dengan sofa panjang dan lampu gantung mewah di tengah ruangan. Ia duduk pelan di ujung sofa, takut membuat sesuatu rusak. Nico malah tertawa melihat tingkahnya. "Lu santai aja napa? Takut mahal barangnya? Norak lu." Randy baru ingin menjawab ketika suara mobil terdengar dari luar rumah. Nico langsung menoleh ke arah pintu depan. "Oh, nyokap gue pulang." Entah kenapa tubuh Randy langsung ikut tegang. Tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang wanita masuk sambil melepas kacamata hitamnya pelan. Langkahnya tenang. Penampilannya rapi dan elegan. Kemeja putih yang dipakainya terlihat mahal meski sederhana. Randy refleks berdiri. Wanita itu menoleh ke arah mereka. Tatapannya langsung berhenti pada Randy beberapa detik. "Nico, itu teman kamu?" Suaranya terdengar tenang, tapi dingin. "Iya. Ini Randy." Randy cepat menganggukkan kepala. "Siang, Tante." Tante Karin menatap Randy sebentar sebelum berjalan mendekat. "Teman sekolah?" "Iya. Sudah lama." "Dari SMP," jawab Nico. Tante Karin mengangguk kecil lalu kembali menatap Randy. Randy mulai salah tingkah sendiri. Ia tidak tahu kenapa wanita di depannya terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Bukan galak, tapi pembawaannya membuat orang otomatis segan. "Kamu sering main sama Nico?" tanya Tante Karin. "Enggak terlalu sering ke rumah, Tante." "Kenapa?" Randy sempat bingung menjawab. "Ya malu aja." Nico langsung tertawa keras. "Nah kan bener. Gue bilang juga apa?" Tante Karin justru terlihat sedikit heran. "Malunya kenapa?" Randy menggaruk lehernya pelan. "Rumahnya gede." Beberapa detik suasana hening. Lalu untuk pertama kalinya sejak masuk rumah itu, Tante Karin tersenyum kecil. Senyumnya tipis, tapi cukup membuat Randy makin salah tingkah. "Baru kali ini ada yang jujur begitu," ucapnya pelan. Nico malah makin tertawa. "Dia emang aneh." "Bagus dong. Berarti gak pura-pura." Randy langsung menunduk kecil sambil tersenyum malu. Entah kenapa suasana yang tadi tegang mulai terasa lebih nyaman. "Tadi kalian mau bersihin kamar?" tanya Tante Karin. "Iya." "Ya sudah, lanjut saja. Nanti Tante suruh Mbak bikinin minum." "Iya." Tante Karin berjalan menuju lantai atas. Randy diam-diam memperhatikan sampai wanita itu menghilang di ujung tangga. "Nah loh," celetuk Nico tiba-tiba. Randy langsung kaget. "Apaan? Tumben lu diam." "Biasa aja kali. Takut sama nyokap gue?" "Bukan takut." "Terus?" Randy terdiam sebentar. "Nyokap lu beda aja." Nico tertawa kecil sambil berjalan lebih dulu menuju kamarnya. Sementara Randy masih berdiri beberapa detik di ruang tamu, tanpa sadar memikirkan senyum kecil Tante Karin tadi. Sore mulai berubah gelap ketika Randy dan Nico selesai membereskan kamar. Kardus-kardus bekas sudah ditumpuk di sudut ruangan, sementara lantai kamar yang tadi berantakan sekarang terlihat jauh lebih rapi. Nico langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur. "Capek juga." Randy duduk di lantai sambil minum air dingin. "Lu kebanyakan barang." "Itu barang hobi. Itu namanya sampah." Nico tertawa kecil lalu mengambil ponselnya. Tak lama kemudian seorang asisten rumah tangga mengetuk pintu kamar. "Mbak Karin panggil makan." Nico langsung berdiri. "Ayo." Randy sempat ragu. "Gue ikut." "Iyalah, masa makan sendiri?" Mereka turun ke lantai bawah. Meja makan besar sudah dipenuhi beberapa makanan hangat. Tante Karin duduk di ujung meja sambil membuka tablet kerjanya. Begitu melihat mereka datang, ia langsung menutup tabletnya. "Sudah selesai?" "Udah," jawab Nico. Randy duduk perlahan sambil menahan canggung. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah makan di rumah semewah ini. Tante Karin mengambilkan sup ke mangkuk kecil lalu mendorongnya ke arah Randy.
Makan aja yang banyak. Dari tadi bantu Niko terus. Iya, Tante. Makasih. Awalnya suasana cukup hening. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Sampai akhirnya Tante Karin mulai bertanya pelan. Kamu tinggal sama siapa, Randy? Sama ibu, Tante. Ayah. Udah meninggal waktu saya SMP. Tante Karin langsung diam sebentar. Maaf. Randy mengangguk kecil. Gak apa-apa, Tante. Niko yang biasanya banyak bicara malah ikut diam. Tante Karin kembali menatap Randy. Ibumu kerja. Buka warung kecil di rumah. Kamu bantu juga? Iya. Kadang kalau pulang sekolah. Tante Karin terlihat memperhatikan jawaban Randy cukup lama. Bukan karena iba, tapi karena cara Randy menjawab semuanya terdengar tenang dan tidak dibuat-buat. Berbeda dengan kebanyakan teman Niko yang pernah datang ke rumah ini. Mereka biasanya terlalu sibuk terlihat keren. Sementara Randy justru terlihat sangat sederhana. Kamu mau kuliah nanti? Tanya Tante Karin lagi. Randy tersenyum kecil. Mau sih, cuma belum tahu. Kenapa? Biayanya mahal. Niko langsung menyela. Gue bilang juga apa? Dia tuh keras kepala. Gue ajak daftar bareng malah gak mau. Randy cepat menoleh. Bukan gak mau. Terus? Ya malu aja kalau gak bisa bayar. Tante Karin memperhatikan wajah Randy yang menunduk sambil memainkan sendoknya sendiri. Untuk sesaat wanita itu seperti memikirkan sesuatu. Kalau memang mau kuliah, cari jalannya dulu. Jangan nyerah sebelum mencoba. Ucapnya tenang. Randy mengangguk kecil. Iya, Tante. Setelah makan selesai, Niko tiba-tiba mendapat telepon dari temannya dan keluar rumah sebentar. Randy yang tidak enak langsung ikut berdiri. Saya pulang aja, Tante. Bentar. Tante Karin berjalan ke dapur lalu kembali membawa beberapa kotak makanan. Buat ibumu. Randy langsung kaget. Gak usah repot, Tante. Bukan repot. Tapi, bawa aja. Randy akhirnya menerimanya pelan. Makasih banyak, Tante. Tante Karin mengangguk kecil. Randy berjalan menuju pintu depan. Tapi hujan deras tiba-tiba turun cukup besar. Suara air langsung memenuhi halaman rumah. Randy berhenti di teras sambil melihat hujan. Motor? Tanya Tante Karin dari belakang. Naik motor tadi sama Niko. Kalau begini susah pulangnya. Gak apa-apa, Tante. Nanti juga reda. Tante Karin berdiri tidak jauh darinya. Untuk pertama kalinya mereka benar-benar berdiri berdua tanpa Niko. Beberapa detik terasa canggung. Randy bahkan tidak berani menoleh terlalu lama. Kamu memang selalu sesopan ini? Tanya Tante Karin tiba-tiba. Randy bingung. Maksudnya? Kalau ngomong selalu takut salah. Randy tertawa kecil. Soalnya Tante kelihatannya serius. Tante Karin justru tersenyum tipis. Banyak yang bilang begitu. Takut dimarahin aja. Kamu takut sama Tante? Randy terdiam sebentar. Sedikit. Tante Karin menahan senyum kecil sambil melihat hujan di depan rumah. Entah kenapa, obrolan sederhana itu terasa lebih nyaman dari yang ia bayangkan. Hujan semakin deras. Air bahkan mulai memenuhi jalan depan rumah. Sesekali suara petir terdengar cukup keras. Randy beberapa kali melihat keluar sambil berharap hujannya segera reda. Tapi sampai hampir 1 jam berlalu, hujan justru makin besar. Tante Karin yang sejak tadi duduk di ruang tamu akhirnya menutup laptopnya pelan. Kamu pulang naik apa nanti? Nunggu Niko aja paling, Tante. Niko masih di luar. Katanya macet. Randy mengangguk kecil. Ia mulai tidak enak terlalu lama berada di rumah itu. Saya tunggu bentar lagi aja. Tante Karin berdiri lalu mengambil kunci mobil di meja. Ayo, Tante antar. Randy langsung menoleh cepat. Hah? Gak usah, Tante. Kenapa? Jauh. Memangnya rumahmu di luar kota?
Randy jadi salah tingkah sendiri. Bukan sih, cuma gak enak aja. Tante Karin menatapnya beberapa detik. Kamu dari tadi kebanyakan gak enaknya. Randy tertawa kecil sambil menggaruk kepala. Beberapa menit kemudian mereka sudah berada di dalam mobil. Suasana di dalam mobil terasa tenang. Hanya suara hujan dan wiper yang bergerak pelan. Randy duduk kaku sejak tadi. Tangannya bahkan masih memegang kotak makanan pemberian Tante Karin. Relas aja kali, ucap Tante Karin tanpa menoleh. Iya, Tante. Kamu bikin Tante serasa lagi nyulik orang. Randy langsung tertawa gugup. Bukan gitu. Terus. Jarang naik mobil sebagus ini. Tante Karin melirik sekilas sambil tersenyum tipis. Kamu selalu jujur ya? Emang kelihatan banget. Iya. Mobil perlahan masuk ke jalan yang lebih sempit. Lampu jalan mulai berkurang. Beberapa gang terlihat gelap karena hujan. Tante Karin memperhatikan sekitar tanpa bicara. Tak lama kemudian mobil berhenti di depan gang kecil. Masuk sini, Tante. Rumah saya di dalam. Randy baru ingin membuka pintu ketika Tante Karin melihat warung kecil di pinggir rumah yang masih buka meski hujan deras. Seorang wanita parubaya sedang membereskan kursi plastik sendirian. Itu ibumu? Randy mengangguk. Iya. Tante Karin diam beberapa detik. Ia melihat bagaimana sederhana kehidupan Randy sebenarnya. Bahkan atap warung kecil itu terlihat bocor di beberapa bagian. Sebentar. Tante Karin mematikan mesin mobil lalu ikut turun. Randy langsung panik. Tante gak usah turun. Kenapa? Becek. Tante masih bisa jalan. Sebelum Randy sempat melarang lagi, Tante Karin sudah berjalan lebih dulu mendekati warung. Ibu Randy yang sedang mengangkat dus langsung terlihat kaget. Cari siapa ya? Randy cepat mendekat. Bu, ini mamanya Nico. Wajah ibu Randy langsung berubah canggung. Oh astaga, silakan masuk dulu. Gak apa-apa, Bu. Saya cuma nganter Randy. Tante Karin tersenyum sopan. Meski penampilannya sangat berbeda dengan lingkungan sekitar, cara bicaranya tetap tenang. Ibu Randy langsung mempersilakan duduk seadanya di warung kecil itu. Randy makin tidak enak. Ia takut Tante Karin merasa risih berada di tempat seperti ini. Tapi yang membuatnya heran, wanita itu justru terlihat biasa saja. Randy sering bantu di sini, tanya Tante Karin. Iya, dari kecil memang biasa bantu saya, jawab ibunya sambil tersenyum bangga. Anaknya baik. Randy langsung salah tingkah mendengar itu. Bu udah. Ibunya malah tertawa kecil. Kenapa malu? Tante Karin memperhatikan reaksi Randy yang langsung menunduk sambil tersenyum kecil sendiri. Sudah lama sekali ia tidak melihat anak seusia itu masih punya rasa malu sesederhana itu. Tidak dibuat-buat, tidak sok keren. Dan entah kenapa, semakin lama melihat Randy, Tante Karin mulai merasa nyaman. Sejak malam itu, Randy beberapa kali memikirkan Tante Karin tanpa alasan yang jelas. Bukan karena penampilannya saja, tapi karena sikapnya benar-benar berbeda dari bayangan Randy tentang orang kaya. Ia kira Tante Karin akan mudah jijik atau menjaga jarak saat melihat rumahnya. Ternyata tidak. Beberapa hari kemudian, Randy kembali diajak Nico ke rumah. Awalnya Randy sempat menolak karena merasa tidak enak terlalu sering datang. Tapi Nico terus memaksa dengan alasan ingin minta bantuan memperbaiki komputer. Saat sampai di rumah, suasana terlihat lebih sepi dari biasanya. Nico mana? Tanya Randy sambil masuk. Keluar bentar beli sesuatu, jawab Tante Karin dari ruang tamu. Randy langsung berhenti. Ia baru sadar rumah itu hanya ada mereka berdua. Oh, saya tunggu di luar aja deh, Tante. Mau kemana? Takut ganggu. Kamu ini kenapa sih selalu tegang kalau sama Tante? Randy tertawa kecil sambil duduk perlahan di sofa. Tante Karin sedang duduk santai dengan pakaian rumah sederhana. Rambutnya diikat seadanya. Jauh berbeda dari penampilannya waktu pulang kerja dulu. Anehnya, justru terlihat lebih cantik. Randy cepat mengalihkan pandangan. Kamu mau minum?
Tanya Tante Karin. Air putih aja, Tante. Air putih doang. Iya. Tante Karin berjalan ke dapur lalu kembali membawa 2 gelas dingin. Randy menerimanya pelan. Makasih. Beberapa detik suasana kembali hening. Randy bingung harus bicara apa. Sementara Tante Karin justru terlihat santai menatap televisi yang sebenarnya tidak terlalu diperhatikan. Niko bilang kamu suka futsal. Tanyanya akhirnya. Iya lumayan. Pacar kamu pasti banyak. Randy langsung batu kecil karena kaget. Hah? Enggak ada. Masa? Bener. Kenapa? Randy tersenyum kecil. Sibuk miskin kayaknya. Tante Karin spontan tertawa pelan. Untuk pertama kalinya Randy melihat wanita itu tertawa cukup lepas. Dan jujur saja, itu membuatnya sedikit gugup. Kamu lucu juga ternyata. Ucap Tante Karin sambil masih tersenyum. Randy langsung menunduk malu. Biasa aja, Tante. Selama ini Tante kira kamu pendiam. Soalnya bingung mau ngomong apa kalau di sini. Sekarang udah gak bingung. Masih. Tante Karin kembali tersenyum kecil. Entah kenapa ia mulai menikmati obrolan sederhana seperti ini. Sudah lama rumah sebesar ini terasa sangat sepi. Niko lebih sering sibuk sendiri. Suaminya hampir tidak pernah di rumah. Dan sekarang, seorang anak laki-laki yang bahkan bukan keluarganya justru membuat suasana rumah terasa lebih hidup. Tak lama kemudian, suara petir terdengar cukup keras. Lampu rumah langsung mati mendadak. Randy refleks menoleh. Listriknya mati. Iya kayaknya. Rumah besar itu langsung gelap. Hanya cahaya hujan dari luar jendela yang sedikit menerangi ruang tamu. Tunggu bentar. Biasanya genset nyala otomatis. Tapi beberapa detik berlalu, genset tidak juga menyala. Tante Karin menghela napas kecil. Kayaknya error lagi. Ia berdiri lalu berjalan pelan dalam gelap. Randy ikut berdiri. Hati-hati, Tante. Baru beberapa langkah, kaki Tante Karin tiba-tiba tersandung karpet. Tubuhnya langsung oleng. Randy refleks menangkap lengannya cepat. Dan untuk pertama kalinya jarak mereka benar-benar sangat dekat. Tante Karin menahan napas sesaat. Sementara Randy langsung salah tingkah begitu sadar tangannya masih memegang lengan wanita itu. Maaf, ucapnya cepat sambil melepas. Tante Karin menatap wajah Randy beberapa detik dalam gelap. Harusnya Tante yang bilang makasih. Suasana tiba-tiba terasa aneh. Bukan canggung seperti sebelumnya, tapi lebih ke sesuatu yang mulai sulit dijelaskan. Randy langsung melepaskan tangannya pelan. Suasana gelap membuat wajah mereka tidak terlalu jelas terlihat. Tapi jantung Randy berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Tante gak apa-apa? Tanyanya pelan. Iya. Tante Karin berdiri tegak lagi. Tapi kali ini tidak langsung berjalan. Entah kenapa suasana di antara mereka terasa berbeda sejak tadi. Randy sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan pikirannya. Ia terus mengingat kalau wanita di depannya adalah ibu sahabatnya sendiri. Tunggu di sini aja, Tante. Saya cek belakang. Kamu tahu tempat gensetnya? Enggak. Ya sama aja bohong. Randy tertawa kecil. Akhirnya Tante Karin mengambil senter dari laci meja lalu mengajak Randy ke belakang rumah. Hujan masih turun cukup deras. Udara terasa dingin. Mereka berjalan pelan melewati dapur menuju area belakang rumah yang sedikit gelap. Di situ, ucap Tante Karin sambil menunjuk ruangan kecil di samping taman belakang. Randy membuka pintu genset lalu jongkok memeriksa saklar. Kayaknya ini turun. Kamu ngerti beginian? Dikit. Beberapa detik kemudian genset akhirnya menyala. Lampu rumah kembali hidup. Randy berdiri sambil mengusap tangannya. Nah aman. Tante Karin tersenyum kecil. Kamu banyak bisa ternyata. Biasa aja, Tante. Mereka kembali masuk ke dalam rumah. Karena hujan makin deras, Tante Karin akhirnya membuatkan teh hangat. Kali ini suasana terasa jauh lebih santai dibanding sebelumnya. Randy bahkan mulai tidak terlalu tegang. Suami Tante sering pergi ya?
Tanyanya tanpa sengaja. Begitu sadar apa yang ia tanyakan, Randy langsung menyesal. Maaf kalau gak enak jawab. Tante Karin diam sebentar sambil mengaduk tehnya. Gak apa-apa. Beberapa detik wanita itu terlihat berpikir. Memang jarang pulang. Randy mengangguk kecil. Tante gak kesepian. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dan lagi-lagi Randy merasa terlalu jauh ikut campur. Tapi kali ini Tante Karin tidak terlihat terganggu. Mungkin udah kebiasa. Jawabannya singkat. Tapi entah kenapa terdengar seperti menyimpan banyak hal. Randy memperhatikan wajah Tante Karin beberapa detik. Baru sekarang ia sadar. Di balik penampilannya yang selalu tenang, wanita itu terlihat lelah. Bukan lelah fisik, tapi seperti terlalu lama memendam sesuatu sendirian. Kamu sendiri? Tanya Tante Karin balik. Maksudnya? Kesepian juga. Randy tertawa kecil. Kalau saya beda. Kenapa beda? Soalnya saya emang belum punya siapa-siapa. Tante Karin menatapnya sebentar. Kamu gak pernah pacaran serius? Randy menggeleng. Belum kepikiran. Kenapa? Ya, hidup aja masih berantakan. Tante Karin perlahan tersenyum kecil lagi. Aneh ya? Apa? Kamu masih muda, tapi cara mikirnya kayak orang tua. Randy ikut tersenyum kecil. Sementara tante masih muda kok. Begitu kalimat itu keluar, Randy langsung sadar dirinya salah bicara. Ia cepat menunduk sambil tertawa gugup. Maksud saya ya bukan tua juga. Tante Karin justru tertawa pelan. Baru kali ini ada yang panik sendiri habis muji tante. Randy ikut tertawa malu. Suasana kembali hening beberapa detik. Tapi kali ini bukan hening yang canggung. Malah terasa nyaman. Tante Karin memperhatikan Randy diam-diam. Sudah lama sekali ia tidak bisa mengobrol selama ini dengan seseorang tanpa merasa lelah. Apalagi dengan pria yang usianya jauh lebih muda. Dan itu justru yang mulai membuatnya takut. Randy mulai sadar kalau dirinya tidak bisa terus menghindar. Semakin ia mencoba menjauh, semakin sering Tante Karin muncul di pikirannya. Dan yang paling membuatnya bingung, wanita itu juga terlihat tidak ingin menjaga jarak lagi. Sore itu, Randy kembali datang ke rumah Nico. Bukan karena diajak Nico, tapi karena Tante Karin sendiri yang menghubunginya. Nico lagi keluar sama teman-temannya. Tante sendirian di rumah. Begitu isi pesannya. Kalimat sederhana itu terus terbayang di kepala Randy sepanjang jalan. Begitu masuk rumah, suasana benar-benar sepi. Televisi menyala pelan di ruang tamu. Tante Karin duduk santai sambil memegang cangkir kopi. Kamu datang juga, ucapnya sambil tersenyum kecil. Iya, Tante. Kamu masih tegang? Sedikit. Tante Karin tertawa pelan. Duduk sini. Randy duduk di sofa yang tidak terlalu jauh, tapi tetap menjaga jarak. Beberapa detik mereka hanya mengobrol ringan. Tentang warung ibunya, tentang pekerjaan Tante Karin, tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Anehnya, obrolan seperti itu justru terasa nyaman. Kadang Tante heran sama kamu, ucap Tante Karin pelan. Kenapa? Kamu beda. Randy tersenyum kecil. Beda miskin mungkin. Tante Karin langsung menahan tawa. Kamu selalu bikin suasana jadi ringan. Randy ikut tersenyum. Tatapan Tante Karin perlahan berubah lebih lembut. Dan itu membuat Randy sulit mengalihkan pandangan. Kamu tahu gak? Lanjut Tante Karin pelan. Apa? Udah lama Tante gak bisa ngobrol senyaman ini sama orang. Randy terdiam. Tante terlalu nyaman sama saya nanti bahaya. Tante Karin menatapnya cukup lama. Mungkin udah telat. Jantung Randy langsung terasa tidak tenang. Ia cepat menunduk sambil tertawa kecil menutupi gugupnya. Tante jangan bercanda begitu. Tante kelihatan bercanda. Randy perlahan mengangkat wajahnya lagi. Tatapan Tante Karin kali ini benar-benar berbeda. Tidak lagi seperti ibu temannya. Lebih seperti wanita yang sedang menahan sesuatu. Suasana mendadak hening.
Dan untuk pertama kalinya, Randy tidak bisa lagi pura-pura tidak mengerti. "Tante," ucapnya pelan. Saya takut." "Kamu takut sama tante?" Randy menggeleng kecil. "Takut sama diri sendiri." Kalimat itu membuat Tante Karin diam beberapa detik. Lalu perlahan ia menggeser duduknya sedikit lebih dekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat Randy makin gugup. "Kamu pikir tante gak takut?" tanyanya pelan. Randy menatap mata wanita itu tanpa sadar. Semakin lama, semakin sulit baginya mengingat kalau wanita ini jauh lebih tua darinya. Yang ia lihat sekarang cuma seseorang yang membuatnya nyaman. Seseorang yang selalu menunggunya datang. Dan seseorang yang mulai ia rindukan diam-diam. Tangan Tante Karin yang berada di atas sofa perlahan bergerak tanpa sengaja menyentuh tangan Randy. Keduanya langsung diam. Tidak ada yang menarik tangan lebih dulu. Jantung Randy berdetak sangat keras. Sementara Tante Karin terlihat menahan napas pelan. Tatapan mereka bertemu lagi. Terlalu dekat. Sampai akhirnya Randy pelan-pelan menggenggam tangan wanita itu. Dan Tante Karin tidak menolak. Beberapa detik setelah tangan mereka saling menggenggam, Randy perlahan sadar dengan apa yang sedang terjadi. Dan anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang ingin menghentikannya. Suasana ruang tamu terasa sangat tenang. Hanya suara televisi kecil dan hujan dari luar yang terdengar samar. Randy menatap Tante Karin pelan. "Tante," ucapnya lirih. Tapi Tante Karin lebih dulu menggeleng kecil. "Jangan ngomong dulu." Kalimat itu justru membuat jantung Randy semakin tidak tenang. Tangan wanita itu masih berada di genggamannya. Dan nyaman. Hal yang seharusnya tidak boleh ia rasakan. "Aku harusnya gak kayak gini sama kamu," ucap Tante Karin pelan. Itu pertama kalinya wanita itu tidak memanggil dirinya "Tante". Randy langsung menyadarinya. Dan itu membuat suasana berubah semakin jauh. "Aku juga harusnya gak datang terus ke sini," jawab Randy pelan. Tatapan mereka bertemu lagi. Tidak ada lagi suasana canggung seperti awal-awal dulu. Yang ada sekarang justru rasa nyaman yang terlalu dalam. Tante Karin perlahan menarik tangannya dari genggaman Randy, tapi bukan untuk menjauh. Wanita itu justru mengusap pelan tangan Randy dengan ibu jarinya. Gerakan kecil itu sederhana, tapi cukup membuat Randy sulit bernapas tenang. "Kamu bikin aku ngerasa hidup lagi," ucap Tante Karin pelan sambil menatapnya. Randy terdiam. Ia bisa melihat sendiri kalau kalimat itu bukan rayuan, tapi sesuatu yang benar-benar dirasakan wanita di depannya. "Aku kesepian, Randy." Kalimat itu terdengar sangat pelan, tapi justru terasa berat. Randy menelan ludah pelan. Selama ini ia selalu melihat Tante Karin sebagai wanita sempurna yang punya segalanya. Rumah besar, mobil mahal, kehidupan nyaman. Tapi sekarang ia baru sadar, wanita itu ternyata sendirian. Dan tanpa sadar, Randy mulai ingin menjadi tempat pulang untuknya. "Aku jahat gak sih?" tanya Tante Karin sambil tersenyum kecil pahit. Randy langsung menggeleng. "Enggak. Tapi aku suka sama teman anakku sendiri." Randy terdiam beberapa detik. Lalu perlahan ia mendekat sedikit. "Saya juga suka sama ibunya sahabat saya." Suasana langsung hening. Tatapan Tante Karin berubah pelan. Ada haru, ada lega, dan ada rasa yang selama ini mereka tahan sendiri. Randy bahkan bisa melihat mata wanita itu mulai sedikit berkaca-kaca. "Aku takut nanti kamu nyesel," ucap Tante Karin lirih. "Kalau sama Tante, kayaknya enggak." Tante Karin menatapnya lama sekali. Lalu tanpa sadar wanita itu mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Randy pelan. Randy memejamkan mata beberapa detik menikmati sentuhan itu. Tidak ada nafsu, tidak ada hal berlebihan. Yang ada cuma rasa nyaman yang terlalu tulus. Dan itu justru yang membuat semuanya terasa jauh lebih dalam. "Aku harus berhenti sebelum makin jauh," bisik Tante Karin pelan. Tapi tangannya tetap berada di pipi Randy. Sementara Randy perlahan menggenggam tangan itu lagi. "Kalau disuruh berhenti sekarang," ucap Randy lirih, "saya gak bisa."
Randy masih menggenggam tangan Tante Karin pelan. Sementara wanita itu terus menatapnya tanpa bicara. Tidak ada lagi jarak seperti sebelumnya. Tidak ada lagi alasan untuk pura-pura tidak mengerti. Perasaan mereka sudah terlalu jelas. Aku harusnya marahin kamu, ucap Tante Karin pelan sambil tersenyum tipis. Kenapa? Karena bikin aku nyaman kayak gini. Randy ikut tersenyum kecil. Maaf. Jangan minta maaf. Suasana kembali hening. Tapi kali ini terasa hangat. Tante Karin perlahan menggeser duduknya semakin dekat sampai pundak mereka hampir bersentuhan. Randy bisa mencium aroma parfum lembut dari tubuh wanita itu. Dan semakin dekat seperti ini, semakin sulit baginya mengendalikan perasaan sendiri. Kamu tahu yang paling bahaya dari kamu apa? Tanya Tante Karin pelan. Randy menggeleng. Kamu terlalu tulus. Randy tertawa kecil. Itu malah bahaya. Iya. Kenapa? Karena bikin aku susah berhenti. Kalimat itu langsung membuat jantung Randy berdebar lagi. Ia menatap Tante Karin lama. Wanita itu terlihat jauh lebih lembut sekarang. Berbeda sekali dengan pertama kali mereka bertemu. Dan tanpa sadar, Randy mulai berani melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Pelan-pelan ia membuka kedua tangannya. Tante Karin langsung memahami maksudnya. Beberapa detik wanita itu diam. Seperti ragu. Seperti takut. Tapi akhirnya ia mendekat pelan dan membiarkan tubuhnya masuk ke pelukan Randy. Randy langsung memeluknya hati-hati. Sangat pelan. Seolah takut wanita itu menghilang kalau terlalu erat. Sementara Tante Karin perlahan menyandarkan kepalanya di dada Randy. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wanita itu merasa tenang. Benar-benar tenang. Randy mengusap pelan rambutnya. Makasih udah datang ke hidup aku, bisik Tante Karin lirih. Randy menunduk sedikit. Saya juga. Mereka tetap seperti itu beberapa saat. Tanpa bicara. Tanpa bergerak. Hanya menikmati rasa nyaman yang akhirnya mereka temukan satu sama lain. Sampai akhirnya Tante Karin perlahan mengangkat wajahnya. Jarak mereka sekarang sangat dekat. Randy bisa melihat jelas mata wanita itu yang mulai memerah menahan emosi. Aku takut kehilangan kamu, ucap Tante Karin pelan. Kalimat itu membuat dada Randy terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya ia sadar. Hubungan ini bukan lagi sekadar rasa suka. Mereka sudah saling membutuhkan. Randy mengusap pelan pipi Tante Karin. Saya gak akan pergi. Tatapan Tante Karin langsung berubah. Lebih dalam. Lebih hangat. Dan tanpa sadar wanita itu tersenyum kecil sambil menahan air matanya sendiri. Kenapa kamu hadir telat banget sih? Bisiknya lirih. Randy ikut tersenyum tipis. Mungkin biar ketemunya sekarang. Tante Karin tertawa kecil di sela matanya yang mulai basah. Lalu perlahan wanita itu memejamkan mata saat Randy mendekatkan keningnya pelan ke kening miliknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka merasa dicintai oleh orang yang tepat di waktu yang salah. Sejak malam itu, hubungan Randy dan Tante Karin berubah sepenuhnya. Mereka memang belum pernah mengucapkan kata pacaran. Tapi cara mereka saling melihat sudah berbeda. Cara mereka saling menunggu juga berbeda. Dan yang paling berbahaya, mereka mulai terbiasa satu sama lain. Randy jadi lebih sering datang ke rumah saat Nico tidak ada. Kadang hanya untuk menemani Tante Karin minum kopi sore. Kadang cuma duduk mengobrol berjam-jam di ruang tamu. Hal-hal sederhana yang awalnya terasa biasa, sekarang justru jadi bagian paling mereka tunggu setiap hari. Sampai suatu malam, Randy datang saat hujan turun cukup deras. Rumah terlihat sepi seperti biasa. Begitu pintu dibuka, Tante Karin langsung tersenyum kecil melihatnya. Kamu kehujanan. Sedikit. Masuk. Randy masuk sambil mengusap rambutnya yang basah. Tante Karin langsung mengambil handuk kecil lalu berdiri di depan Randy. Nunduk. Randy menurut pelan. Wanita itu mulai mengeringkan rambut Randy perlahan dengan tangannya sendiri. Gerakannya lembut, sederhana, tapi justru itu yang membuat suasana terasa sangat dekat. Randy diam saja sambil sesekali menatap wajah Tante Karin dari dekat.
Dan semakin lama, semakin sulit baginya percaya kalau semua ini benar-benar terjadi. Apa? Tanya Tante Karin pelan saat sadar Randy terus melihatnya. Randy tersenyum kecil. Cantik. Tante Karin langsung menahan senyum sambil menggeleng kecil. Kamu sekarang berani ya? Kan cuma jujur. Awas ya kalau nanti bosan. Randy langsung memegang pelan tangan wanita itu. Saya gak mungkin bosan sama tante. Tatapan Tante Karin langsung berubah lembut. Tapi beberapa detik kemudian wanita itu justru terlihat sedih. Randy langsung sadar. Kenapa? Tante Karin menurunkan tangannya pelan. Kita gak mungkin kayak gini terus. Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Randy terdiam. Aku tiap hari kepikiran Nico, lanjut Tante Karin pelan. Aku takut nyakitin dia. Randy menunduk pelan. Karena jujur saja, ia juga memikirkan hal yang sama. Aku kadang mikir. Suara Tante Karin mulai pelan. Mungkin kita harus berhenti sebelum semuanya makin susah. Dada Randy langsung terasa berat. Ia menatap wanita itu cukup lama. Apa Tante mau berhenti? Tante Karin tidak langsung menjawab. Karena sebenarnya ia sendiri tidak sanggup. Aku gak tahu, bisiknya lirih. Randy perlahan mendekat. Lalu untuk pertama kalinya, ia memegang kedua tangan Tante Karin dan menatap matanya dalam-dalam. Saya tahu ini salah. Tante Karin menahan napas pelan. Tapi yang saya rasa ke tante itu nyata. Mata wanita itu mulai berkaca-kaca lagi. Saya gak pernah ngerasa senyaman ini sama siapapun. Tapi Nico. Saya sayang sama Nico. Tapi saya juga sayang sama tante. Suasana langsung hening. Hanya suara hujan dari luar yang terdengar. Dan kalimat itu akhirnya keluar juga. Kalimat yang selama ini sama-sama mereka tahan. Air mata Tante Karin akhirnya jatuh pelan. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang memilih dirinya dengan tulus. Randy langsung menghapus air mata itu pelan dengan ibu jarinya. Tante jangan nangis. Tante Karin malah tersenyum kecil sambil menangis. Kamu bikin aku susah ninggalin kamu, Randy. Randy ikut tersenyum tipis. Ya jangan ditinggal. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Lalu perlahan, Tante Karin mendekat dan memeluk Randy erat. Lebih erat dari sebelumnya. Seolah benar-benar takut kehilangan. Sementara Randy memeluk balik wanita itu sambil memejamkan mata pelan. Dan malam itu, di tengah suara hujan dan rasa bersalah yang masih ada, mereka akhirnya sadar kalau cinta mereka sudah terlalu dalam untuk dianggap sekadar salah. Beberapa hari setelah malam itu, Randy mulai jarang datang ke rumah. Bukan karena perasaannya berubah, justru karena perasaannya terlalu dalam. Setiap kali melihat Tante Karin, ia selalu teringat satu hal. Sahabatnya sendiri. Dan semakin lama, rasa bersalah itu makin sulit diabaikan. Sementara Tante Karin mulai menyadari perubahan Randy lagi. Pesan-pesannya dibalas lebih singkat. Teleponnya lebih sering tidak diangkat. Dan rumah yang sempat rasa hidup karena kehadiran Randy, perlahan kembali sepi. Sampai suatu malam, Tante Karin akhirnya datang sendiri ke warung kecil milik ibu Randy. Randy yang sedang membereskan kursi langsung terdiam begitu melihat mobil wanita itu berhenti di depan gang. Tante. Tante Karin turun perlahan. Wajahnya terlihat lelah. Aku cuma mau ngobrol. Beberapa menit kemudian mereka duduk berdua di bangku kecil depan warung yang sudah tutup. Jalanan mulai sepi. Udara malam terasa dingin. Kamu sengaja ngejauh ya? Tanya Tante Karin pelan. Randy tersenyum kecil pahit. Saya takut makin nyakitin semuanya. Aku gak peduli. Tapi saya peduli. Tante Karin langsung diam. Randy menunduk sambil memainkan tangannya sendiri. Nico satu-satunya sahabat yang selalu ada buat saya. Saya gak bisa ngelakuin ini terus sambil bohong sama dia. Mata Tante Karin mulai memerah lagi. Jadi kamu mau ninggalin aku? Pertanyaan itu terasa sangat berat. Randy bahkan tidak berani langsung menatapnya. Saya sayang sama tante.
Tapi mungkin kita ketemu di waktu yang salah. Air mata Tante Karin akhirnya jatuh pelan. Untuk pertama kalinya sejak mengenal wanita itu, Randy merasa dirinya benar-benar ingin memeluk dan tidak melepaskannya. Tapi justru karena itu, ia harus pergi. Randy perlahan menggenggam tangan Tante Karin untuk terakhir kalinya malam itu. Kalau saya tetap di sini, suaranya mulai berat. Saya gak akan pernah bisa berhenti cinta sama Tante. Tangis Tante Karin pecah pelan. Randy langsung memeluknya erat. Wanita itu menangis di bahunya cukup lama. Sementara Randy menahan matanya sendiri agar tidak ikut jatuh. Makasih udah bikin saya ngerasa dicintai, bisik Tante Karin lirih. Randy memejamkan mata pelan. Terima kasih juga, karena udah hadir di hidup saya. Malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama. Beberapa minggu kemudian, Randy memutuskan merantau keluar kota untuk bekerja. Tanpa perpisahan panjang, tanpa janji berlebihan. Karena mereka sama-sama tahu, kalau tetap dekat, mereka tidak akan pernah benar-benar bisa melepaskan satu sama lain. Waktu berjalan, tahun demi tahun berlalu. Sampai suatu sore, hampir 5 tahun kemudian, Randy berdiri di sebuah toko buku kecil sambil mencari hadiah untuk anak rekannya. Penampilannya sekarang jauh lebih dewasa. Hidupnya juga sudah jauh lebih baik. Saat sedang memilih buku, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di ujung rak seberang, ia melihat seorang wanita yang sangat ia kenal. Tante Karin. Wanita itu juga langsung membeku di tempat. Tatapan mereka bertemu cukup lama. Dan anehnya, perasaan Randy masih sama seperti dulu. Tante Karin berjalan mendekat perlahan. Kamu makin dewasa sekarang, ucapnya sambil tersenyum kecil dengan mata mulai berkaca-kaca. Randy ikut tersenyum. Tante juga masih cantik. Tante Karin tertawa kecil sambil menggeleng. Masih aja. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. 5 tahun terasa hilang begitu saja. Gimana kabarnya? Tanya Randy pelan. Aku baik. Kamu bahagia? Tante Karin terdiam sebentar. Lalu perlahan ia menatap mata Randy sambil tersenyum kecil yang penuh haru. Aku lebih bahagia sekarang. Karena ketemu kamu lagi. Dada Randy langsung terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia melihat lagi tatapan yang dulu selalu membuatnya pulang. Dan kali ini, tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa bersalah. Hanya 2 orang yang diam-diam masih saling mencintai setelah dipisahkan waktu. Tante Karin perlahan menggenggam tangan Randy pelan. Sama seperti malam itu dulu. Dan kali ini, Randy menggenggam balik tanpa ragu sedikit pun.